warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia selalu. Untuk anak-anakku semester 2 PG PAUD Unisa, tetap semangat menjalani aktivitas dalam situasi ini. Kita akan berjumpa dengan Bunda Dede Komalasari yang akan membahas mengenai mata kuliah metode pengembangan sosial emosional PAUD. Oke, sudah siap untuk menyimak? Ya. Pertama, kita akan mereview dulu pertemuan sebelumnya mengenai pengembangan emosional anak usia dini. Kita kembali ke teori dasar. Apa itu tentang emosi? Apa pengertian emosi? Emosi adalah sebuah perasaan yang ada dalam diri kita, dapat berupa perasaan negatif maupun perasaan positif, perasaan baik maupun perasaan buruk. Jadi, jangan salah persepsi. Ketika kita mendengar kata emosi, bukan sesuatu hal yang sifatnya negatif saja, bahwa emosi juga mengandung perasaan-perasaan yang baik juga, sesuai jenisnya yang dirasakan oleh diri manusia itu sendiri. Menurut Hahnemann, emosi merujuk pada suatu perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran secara khas, suatu keadaan biologis maupun fisiologis, serta kecenderungan untuk bertindak. Jadi bukan hanya sesuatu yang merupakan tindakan, bahwa reaksi biologis dan fisiologis dalam diri seseorang termasuk dalam emosi juga. Oke, kita bahas mengenai mekanisme terjadinya sebuah emosi. Kita bahas mengenai mekanisme terjadi emosi apa saja menurut Lewis and Rosenblum. Ya, simak, catat. Pertama adalah elicitor. Apa itu elicitor? Elicitor adalah dorongan berupa situasi atau peristiwa. Awal mula mekanisme terjadi emosi itu adanya elicitor, kejadian, situasi atau peristiwa. Kita ambil contoh dulu. Pertama, ketika terjadi sebuah kebakaran. Dari elicitor lanjut ke reseptor. Apa itu reseptor? Yaitu aktivitas di sistem saraf. Nah, ketika terjadi elicitor, kejadian, peristiwa atau situasi, misalnya tadi saya ambil contoh mengenai terjadinya sebuah kebakaran, akan diteruskan ke otak, ke sistem saraf dalam otak. Di sana terjadi proses reseptornya diserap kejadian tersebut. Selanjutnya adalah state, yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologis. Ketika terjadi rangsangan situasi atau peristiwa yang diteruskan oleh sistem saraf di dalam otak, terjadilah state spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologis. Sini diproses. Nah, ketika diproses, kejadian kebakaran itu seperti apa di sistem saraf. Setelah diproses di sini, lanjutnya adalah expression, yaitu terjadinya perubahan pada daerah yang dapat diamati. Diproses di sini, maka akan diteruskan oleh sistem saraf. Misalnya ada kejadian kebakaran, diserap, diproses di sini, maka akan timbul expression yang bisa diamati. Mungkin karena kaget, karena kalau bahasa Sunda luas, itu orang akan cenderung bisa diamati ekspresinya seperti apa. Misalnya ketika terjadi kebakaran, kehilangan dulu bengong, ekspresinya bisa diamati. Lanjut, setelah terjadi ekspresi baru ke experience. Nah, experience itu adalah persepsi dari intervensi individu pada kondisi emosionalnya. Nah, karena tadi mengalami kekagetan sejenak, untuk beberapa orang mungkin yang memiliki kestabilan emosi, dia akan langsung
melewati proses berpikir, kecenderungan persepsi intervensinya seperti apa. Jika tenang, bisa mengelolanya, maka dia akan memutuskan mengambil air, atau jika kebakarannya, misalnya kebakaran kompor, mengambil kain bekas ditutup. Itu experience-nya. Tapi bagi yang panik, jerat-jerit atau itu adalah bentuk-bentuk experience-nya. Tergantung bagaimana pengelolaan seseorang mengelola emosinya. Itu untuk contoh di manusia dewasa. Mungkin kita ambil contoh di anak-anak prosesnya. Nah, ketika anak-anak ada sebuah situasi, misalnya situasi di kelas, seorang guru hanya membagikan beberapa alat permainan edukatif, dibagikanlah itu melalui proses elicitor. Ada kejadian guru membagikan itu. Terus ada reseptor, misalnya ada 5 anak tapi hanya ada 2 mainan. Ambil itu di sistem syaraf, dikelola, lalu di state akan diolah menjadi aspek fisiologisnya, baru diekspresikan. Bahagia dapat mainan kelima anak tersebut. Nah, ketika mengeksperienskannya, ada 5 perbedaan di anak tersebut. Misalnya anak yang memiliki experience pengelolaan emosi yang baik, dia akan tenang. Wah, hanya ada 2 mainan dan mereka ada 5 anak. Yuk teman-teman, kita berbagi. Tapi berbeda mungkin dengan anak yang memiliki kecenderungan emosinya, misalnya egosentris yang tinggi, memiliki rasa keakuan, pengen buat aku aja gitu. Berbeda lagi misalnya dengan anak yang penakut, ketika hanya ada 2 mainan untuk 5 anak tersebut, nyempot wae kumaha kabagiana, dia hanya bersembunyi. Itu jadi sesuai pengelolaan emosinya. Itu mungkin bisa jelas ya mengenai mekanisme terjadinya emosi. Saya simak ada 3 variabel dalam mekanisme emosi. Ada variabel organismik, variabel stimulus, dan variabel respon. Kita bisa simak sebentar.